Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Fadli Rayu Prasetyo. Di sini saya dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dari semester 7. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas ujian komprehensif tentang konseling lintas budaya yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dwi Nospiana Komsi MPD. Baik, di sini saya ingin menggunakan pendekatan humanistik. Jadi pendekatan humanistik itu adalah pendekatan yang melakukan adanya simpati, refleksi, dan menerima konseling tanpa ada syarat apapun. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Sebelumnya, siapa namanya, Mas? Nama saya Cara Silam Febrian. Asli orang sini? Ya, saya asli orang Lubulingga. Alamatnya di mana, Mas? Saya tinggal di Jalan-Jalan Sudirman, di Kemuning, depan SMP 6. Jogoboyo ya? Iya, Jogoboyo. Kalau perlu tahu masnya namanya siapa? Nama saya Al-Fadli Rayu Prasetyo. Panggilannya Mas Regi. Di sini sebelum masuk konseling, saya ingin menjelaskan dulu, Mas. Ada 3 asas kerahasiaan, Mas. Ada 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelawan. Yang pertama asas kerahasiaan. Jadi nggak ada rahasia antara saya baik Mas juga. Yang kedua keterbukaan, yang berarti tidak adanya paksaan dari saya maupun Mas. Kesukarelaan, yang berarti Mas cerita dengan sukarela. Bisa dipahami, Mas? Sudah. Sebelumnya Masnya kuliah apa kerja, Mas? Saya kuliah. Kuliah di mana, Mas? Saya kuliah di Al-Azhar. Di Al-Azhar. Oh, prodi apa, Mas? Kebetulan saya juga dari Al-Azhar. Saya prodi PAI. Semester? Saya kalau sekarang ini semester 7. Kayaknya Masnya mahasiswa pindahan ya, Mas? Oh iya, saya pindahan dari semester 5. Kalau boleh tahu pindahan dari universitas mana, Mas? Saya dari Universitas Insuri. Itu di mana ya, Mas? Di Ponorogo, Jawa Timur. Di Jawa. Oh iya, di Jawa. Kalau boleh tahu kenapa Mas pindah kuliah di sini? Apa ada dampak? Bukan dampak sih, apa ada kendala di Jawa itu terkait di universitas maupun di lingkungannya? Kalau kendala itu mungkin banyak hal ya, dan juga banyak faktor. Pertama itu orang tua, karena orang tua saya di sendirian di sana. Jauh dari orang tua ya, Mas? Iya, adik saya juga kuliah di Palembang, dan juga saya disuruh pulang karena orang tua saya sendirian. Dan juga mungkin faktor bahasa di sana, mungkin saya tidak terlalu mengerti bahasa di sana kan. Jadi saya pindah, mungkin bahasa di sana mungkin terlalu bahasa Jawa yang halus kan, yang kasar. Jadi saya sulit untuk belajar di sana. Jadi dosen-dosen di sana itu memakai bahasa, walaupun di sana tuh pakai bahasa Indonesia, tapi di sana tuh lebih banyak memakai bahasa Jawa. Ya, dan mungkin di sana bedanya di sini itu mungkin belajarnya itu lebih memakai kayak kitab-kitab kuning gitu, Mas. Oh, itu Mas ya, kayak pondok gitu, Mas ya? Iya. Dan juga kitab kuning itu memakai bahasa Jawa halus. Jadi saya kurang mengerti. Saya mungkin banyak mempelajari, kalau misalnya saya banyak mempelajari bahasa Jawa mungkin membutuhkan waktu yang banyak itu. Mungkin itu kendala alasan Mas pindah dari Jawa ke Sumatera itu. Iya. Kalau boleh tahu, kalau yang di Sumatera ini, yang di Al-Azhar ini, ada kendala nggak, Mas? Ada ininya nggak? Dampak positif dan negatifnya nggak? Kalau dampak dari positif dulu ya. Kalau dari dampak positifnya itu mungkin dari bahasanya, mungkin kita menggunakan pakai bahasa sehari-hari lah. Saya kecilnya di sini kan, jadi pakai bahasa Linggau, jadi kan sama-sama mengerti jadi. Dan juga mungkin proses belajar mengajarnya juga, dosennya juga menggunakan bahasa Indonesia lah, nggak pakai bahasa, mungkin ada juga pakai bahasa yang
enggak, tapi enggak pakai bahasa Indonesia lah mungkin yang mudah saya untuk mengerti. Dan juga di sini mungkin saya lebih nyaman karena di sini saya bisa memantau orang tua saya juga di sini gitu. Kalau dampak negatifnya, Mas? Kalau dampak negatifnya di sini mungkin dalam proses belajar ya, mungkin saya dengan mahasiswa baru atau mahasiswa yang lama itu mungkin cara proses belajarnya mungkin beda. Karena kalau yang baru itu mengejar ini apa SKS. Iya. Jadi masih mengejar ketinggalan. SKS. Iya, ketinggalan SKS itu. Jadi saya pertamanya masuk satu kelas, ternyata ada sampai 2 kelas atau 3 kelas masuk kelas itu. Jadi ada SKS tambahan gitu. Mau ngambil kelas bawah gitu maksudnya? Iya. Ketemu dengan adik-adik kelas tuh kan yang baru lagi. Mungkin Masnya dari prodi mana ya? Kalau saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, BK. Oh, BK. Ya. Mungkin secara ini Masnya lebih nyaman di Jawa apa di sini? Kalau untuk ini saya bingung ya. Kalau untuk kehidupan mungkin saya lebih nyaman di sana. Di Jawa. Ya, kalau untuk kehidupan ya. Kenapa tuh Mas? Karena di sana kayak kebutuhan sehari-hari itu lebih murah dan juga lebih nyaman. Maksudnya lebih nyaman itu di sana kan nggak ada masih asri lah tempatnya. Belum ada begal kan, jarang lah begal. Aman itu aman. Kalau tempat saya itu saya tinggal sama bule saya di sana. Kalau motor itu kalau malam itu nggak pernah dimasukin. Dia di luar. Nggak pernah ada orang. Nggak ada, karena di sana orangnya ya mungkin belum ada orang luar. Oh, iya. Karena penduduk asli di sana mungkin. Karena lebih nyaman di sana dan juga bagian pokok sehari-harinya mungkin pokok sayurannya itu lebih murah dari sini untuk makanannya. Kalau di sini Mas ya, kalau di sana itu, kalau di Jawa itu kalau makan itu 10.000 itu udah kenyang itu, 5.000 aja udah kenyang itu. Kalau di sini kan beda. Berarti biaya hidup di Jawa lebih murah daripada yang ada di Sumatera ini. Nah iya, dan juga lebih aman di sana. Berarti secara kehidupan itu lebih enak yang di Jawa. Mas. Iya. Tapi kembali lagi saya di sini kan ada Pasti orang ada sini. di sini ada tanggung jawab juga sama orang tua saya di sini. Saya juga kan di sini kan ada tanggung jawab adik saya di sini dan juga mungkin ada orang tua saya di sini dan juga sini saya bekerja sambil kuliah gitu. Kalau boleh tahu, Masnya kerja apa Mas? Oh saya ini buka usaha sendiri saya buka usaha sendiri. Usaha apa itu Mas? Usaha makanan itu, makanan kayak bakaran terus es seblak gitu. Kalau boleh tahu itu di mana jualannya Mas ya? Oh saya pertama itu saya jualan di Tom karena di Oh, Tom iya. itu nggak boleh lagi saya berjualan di Kenangan 2. Berarti udah lama itu buka usaha ini. Mungkin kalau sampai hari ini mungkin udah setahun lebih lah buka usaha. Itu apa nama warungnya Mas? Ini warung saya ini Raja Bakaran Ekstra, Bakaran. sebelah Persewanan. Di sebelah ini Indomaret Mas ya. Indomaret Kenangan 2. Jangan Kenangan 2. Mungkin mbak masnya ini bisa mampir sama teman-teman Mas. Mungkin kalau untuk proses belajar mengajar itu nyamannya di Sumatera apa di Jawa ya? Dengan kebiasaan adat yang berbeda itu. Kalau soal pembelajaran itu sepertinya tuh ada agak beda dikit Mas ya. Kalau belajar di Jawa itu ilmu agamanya itu lebih kuat. Karena dosen-dosen di sana rata-rata Ustadz, Yai gitu.
Kalau di Jawa itu sebutnya yai, Yai. bayai gitu. Apa yai itu mas? Bayai itu seperti tokoh agama lah. Seperti Tokoh agama seperti Ustadz dia namanya. tokoh agama yang apa namanya, yang ketua yayasan di pondok itu. Jadi semua itu kayak dosanya itu ketua yayasan pondok masing-masing gitu. Jadi lebih kuat gitu. Kalau lingkungannya mas, kalau perbedaan di Sumatera sama Jawa itu lebih enak yang mana mas? Lingkungan sekitarnya itu. Kalau lingkungan sekitarnya itu kayaknya sama saja. Kalau di Jawa juga warga-warganya ramah-ramah juga di sana. Kalau di sini juga ya mungkin kita udah terbiasa dengan kampung sendiri kan. Ya. Ya kayak ya udah biasa lah gitu. Kalau di Jawa itu antusias warganya tuh wah lebih gitu. Walaupun kita belum kenal gitu kan. Jadi dia tuh nyapa monggo gitu. Lebih ramah lah. Lebih ramah ya. Jadi ditimbang dari sini tuh mungkin di sana lebih ramah gitu dari sini. Oke, mungkin di sini saya bisa menyimpulkan perbedaan dari adat dari Sumatera maupun Jawa itu mungkin dari kebiasaan dan lingkungannya itu yang membuat mas bukan nggak nyaman sih mas pindah dari Jawa ke Sumatera itu karena yang pertama tadi karena keamanan mungkin mas, jauh dari orang tua ya kan mas. Mungkin kita akhiri saja proses ini. Terima kasih ya mas. Terima kasih Mas.